Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan di siang yang cerah ini semuanya baik-baik aja. Kembali lagi di podcast Tren Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, halo selamat datang. Podcast Tren STFI adalah podcast di mana membahas segala hal fakta unik tentang suatu manfaat dan keunggulan dari sebuah buah yang akan dibahas secara menarik. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang keunggulan dari buah manggis dalam bentuk isolat. Ada yang tahu nggak ya kira-kira narasumber kita hari ini siapa? Kita kasih clue deh, beliau adalah sosok seorang pemimpin, baik, mempunyai banyak prestasi dan ide yang luar biasa. Dan terakhir, beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung. Pasti Anda kenal kan dengan sosok beliau? Ayo tebak siapa? Ya betul, beliau adalah Bapak Dr. Apoteker Adang Firmansyah Magister Sains. Selamat datang Bapak di podcast Tren STFI. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukan Bapak pada akhir pekan ini seperti apa ya Pak? Ya seperti biasa saja sebetulnya. Saya tuh senang main-main di lab gitu ya. Jadi apapun yang bisa dikerjakan di lab. Karena waktu luang saya untuk masuk ke lab salah satunya tuh hari Sabtu sebetulnya. Oh, kosong ini Ya waktu ya Pak ya? Sabtu kosong gitu. Jadi banyak-banyak main-main di lab lah hari Sabtu itu. Jadi lebih produktif juga Ya ya Pak ya? betul. Oh iya Pak, apa betul di STFI ini sedang mengembangkan suatu isolat yang berasal dari pangan, seperti buah, sayur, dan tanaman herbal? Ya betul, malahan aduh saya lupa ya, minggu lalu itu pertanggal berapa ya, salah satu produk kita, suplemen Jet 20, Iya. itu isinya itu isolat, 4 isolat, ada mangostin, ada kurkumin, kemudian piperin dan metilsinamat. Alhamdulillah pertama sudah berhasil kita jual, dalam tanda kutip kita jual, royaltinya dibeli oleh satu perusahaan dan sudah keluar NIE-nya. Wah, Jadi sangat insya Allah mungkin dalam bulan depan itu mereka sudah mulai produksi suplemen itu yang berbasis isolat-isolat dari bahan alam. Salah satunya yang tadi di manggis itu Iya. tadi, ya mangostin. Sangat hebat ya Pak, STFI mengembangkan suatu isolat dari berbagai tanaman, buah, sayur seperti itu Ya ya Pak ya. alhamdulillah, karena kalau menurut saya sih itu salah satu keunggulan yang harus terus dieksplor di Indonesia agar punya daya saing, minimal bisa bersaing dengan senyawa-senyawa sintetik gitu ya, yang sampai saat ini Indonesia boleh dikatakan belum terlalu mampu untuk membuat senyawa-senyawa sintetik. Kalaupun sudah ada, saya pikir itu kalau tidak salah paracetamol dengan amoxicillin dan clopidogrel kalau nggak salah. Ada 3 senyawa sintetik yang sudah diproduksi oleh Indonesia yang sudah lepas paten gitu. Tapi yang lebih strategik kalau menurut saya itu ya dari senyawa-senyawa bahan alam yang dimana kita tuh kaya gitu ya, bisa dieksplor tidak hanya untuk kebutuhan pangan tapi nanti buat kebutuhan bahan baku obat kurang lebih gitu. Sangat luar biasa Pak. Selanjutnya kita masuk ke dalam buah manggis itu berasal dari negara mana ya Pak? Apakah luar atau Indonesia Pak? Kalau melihat data mungkin ya di beberapa literatur itu disebutkan dari Semenanjung Melayu atau apa, tapi intinya itu merupakan buah original dari Indonesia sebetulnya, Indonesia, Thailand, Filipina gitu ya. Mungkin beberapa ada di Brazil, intinya ada di daerah tropis. Tetapi itu tidak banyak tumbuh di negara-negara lain sebetulnya, sehingga itu akan menjadi salah satu keunggulan yang cukup kompetitif bagi Indonesia mengembangkan buah manggis. Contohnya begini, kalau kita bisa memanfaatkan buah manggis itu secara baik, secara optimal, itu minimal kita punya daya saing yang tidak bisa disaingi oleh negara lain. Artinya tidak mungkinlah negara Jepang nanam manggis gitu kan ya. Iya betul. Atau karena tanahnya juga kan terbatas ya. Iya Kalau betul. kita kan banyak banget. Dan kalaupun mereka harus nanam sekarang harus nunggu 5 tahun 7 tahun sampai berbuah. Jadi sebetulnya kita punya competitiveness yang tinggi pada saat mengembangkan senyawa-senyawa yang berbasis dari
manggis, karena secara geografis kita sudah menang gitu kan ya. Iya, betul. Mereka kalaupun harus bikin itu harus ngimpor dari kita kan, berarti gitu kan ya. Iya. Nah, daripada buahnya diekspor oleh kita, kenapa kita tidak olah sendiri jadi bahan baku obat gitu kan ya, ataupun kosmetik. Jadi dimanfaatkan oleh negara sendiri ya Pak, Ya, di Indonesia betul. sendiri. Untuk daerah penghasil panen buah manggis terbesar itu di daerah mana ya Pak? Tersebar di seluruh wilayah sebetulnya. Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, Bali. Walaupun yang sampai saat ini lebih banyak itu ada di Jawa, Sumatera, dan Bali. Di Jawa Barat sendiri itu termasuk penghasil manggis yang cukup luar biasa sebetulnya. Ada Tasik, ada Purwakarta, ada Subang, Sukabumi, Banten, yang kalau berdasarkan data dari Disbun, Dinas Perkebunan, itu ada 114.000 ton per tahun ya. Walaupun tentu saja itu fluktuatif ya, tergantung musim gitu ya. Dan musim di beberapa daerah itu berbeda-beda. Di Sumatera kapan gitu ya, Iya. di Bali kapan. Sehingga tapi itu harus dianggap sisi positif, sehingga itu bisa berkelanjutan. Kalau hari ini kita produksinya mangostin itu ngambil dari Jawa Barat, pada saat Jawa Barat tidak musim kita ngambil dari Jawa Tengah gitu kan ya. Oh iya Pak ya. Jadi Masih ada bergantian stoknya gitu ya kan Pak ya. ya? Stoknya jadi ada terus menerus gitu kan ya. Iya. Karena berbuah cuma 1 tahun sekali Oh, manggis itu berbuah gitu. sekali. Berarti daerah-daerah tersebut berpotensi buat komoditas ya Pak. Jadi diperjualbelikan sama dimanfaatkan kembali. Ya betul. Kalau menurut saya sih itu belum optimal, karena kalau satu kalinya manggis panen raya kita sebut gitu ya, panen raya itu mungkin yang berhasil diekspor itu paling yang kualitasnya bagus itu ya, buahnya bagus, paling cuma 10% gitu. Nah sisanya 40-50% itu pasar lokal gitu, pasar Indonesia. Nah tapi yang 40%, 30% itu biasanya disebut reject atau apalah gitu ya. Iya. Nah sayang sebetulnya belum dioptimalkan. Dalam pengertian reject ini kan reject buahnya ya, Iya. buah yang putihnya. Oh iya. Tetapi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku obat kan bukan buahnya, tapi kulitnya. Artinya memungkinkan kita memanfaatkan kualitas manggis yang mereka anggap rendah untuk bahan pangan, untuk buah, tapi itu sebetulnya bagus untuk bahan obat karena yang kita ambil kulitnya gitu. Iya. Di buah manggis sendiri ini Pak, manfaat yang paling besarnya itu apa ya Pak? Kalau di buah manggis sebetulnya itu ada beberapa banyak senyawanya sebetulnya, dari mulai vitamin, mineral segala macam. Tapi yang paling digadang-gadang dipromosikan oleh orang-orang lah gitu, oleh marketer itu yaitu santon dan antosianin. Di mana santon itu seperti golongan santon itu yang ada di manggis itu ada mangostin, itu ada alpha mangostin, gamma mangostin, beta mangostin, gartanin, garsinon. Kalau antosianinnya ada cyanidin, glikosida, cyanidin, pentosida, dan banyak gitu ya. Kalau antosianin itu yang warna ungu itu loh, kalau di manggis itu zat warnanya lah. Nah kalau si mangostin itu sebetulnya warnanya kuning gitu ya, warnanya gitu. Untuk yang kriteria buah manggis yang bagus sama yang reject itu seperti apa ya Pak? Selama ini itu kan patokannya orang yang memanfaatkan buah ya, yang disebut bagus itu oleh mereka nih, untuk yang menjual komoditi buah itu buahnya yang besar, kemudian mulus gitu, kemudian yang yang hijaunya itu apa ya namanya, itunya nggak boleh lepas gitu kan ya. Mereka melihatnya begitu. Tapi kalau di kita sebetulnya untuk bahan baku obat atau kosmetik yang kita manfaatkan kan kulitnya. Jadi yang kita lihat bukan buahnya secara keseluruhan, tapi lihat kulitnya. Kalau kulitnya bagus, tebal gitu kan ya, kita tidak peduli sebetulnya kalau buahnya kecil, karena yang kita ambil kan kulitnya gitu. Sehingga kriteria bagus jelek dari perspektif pangan dan sebagai bahan baku obat jadi berbeda sebetulnya gitu. Iya betul Pak. Jadi itu bisa saling memanfaatkan, maksud saya
yang menurut pangan untuk dijual sebagai buah itu bagus, ya silahkan dilanjutkan kalau memang harganya bagus, harganya menguntungkan petani. Tetapi kalau buah-buah yang jelek, yang menurut mereka jelek, manfaatkanlah untuk bahan baku obat, gitu, karena yang diambil kulitnya, sehingga akhirnya kan tidak ada yang terbuang sebetulnya. Yang bagusnya punya nilai jual bagus diekspor, yang jeleknya juga tetap punya nilai jual bagus untuk bahan baku obat, sebetulnya begitu. Jadi yang buah manggis yang reject juga berarti itu bisa dimanfaatkan secara luas ya Pak oleh Bisa, masyarakat. bisa. Sebetulnya sampai saat ini kita tidak pernah membeli untuk bahan baku obat itu untuk dimanfaatkan bahan baku manggis yang kualitas ekspor. Kita justru ngambil yang tidak termanfaatkan oleh mereka, kira-kira ya yang biasa, dan kalau istilah Sunda apa BS ya gitu ya. BS reject itu justru yang kita ambil gitu. Itu membantu petani gitu. Eh, dengan begitu sebetulnya eh, semua buah manggis itu bisa optimal termanfaatkan. Jadi punya memberikan ide dan manfaat baru buat masyarakat semuanya ya Pak ya. Betul, tapi bukan berarti kita harus menghentikan ekspor buah manggis ya. Makanya itu kalau itu ekspor buah manggis yang bagus-bagus itu sudah bagus harganya menguntungkan petani, ya dilanjutkan. Justru kita memanfaatkan sekarang yang rejectnya itu dimanfaatkan lah. Karena itu punya potensi untuk bahan baku obat. Begitu. Selanjutnya nih Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan isolat itu sendiri Pak? Oke. Nah, isolat itu kan sebetulnya kalau bicara definisi yang sudah ada atau nomenklatur definisi ruang lingkup yang ditetapkan oleh pemerintah atau buku, itu sebetulnya definisi isolat dan fraksi gitu ya. Itu tuh belum ada sebetulnya, belum ada yang pasti. Apa sih yang disebut isolat itu gitu ya? Apakah senyawa yang diambil dari tanaman, mineral, hewan dan segala macam gitu ya, dengan persentase sekian persen, itu nggak ada. Nah sebetulnya ini salah satu tugas kita untuk bisa memberikan masukan agar pemerintah atau minimal ada kesepakatan yang dimaksud isolat itu kriteria secara kuantitatifnya bagaimana sih. Eh, Agar misalnya begini, kalau kita ngambil mangostin, isolat dari manggis itu salah satunya mangostin gitu, alpha mangostin. Nah, kalau alpha mangostin yang kita ambil kemurniannya 60%, itu kategorinya isolat bukan gitu. Atau mau ditetapkan, oh isolat itu sudah saja di 80% atau 90% baru dikatakan isolat. Nah, idealnya kan begitu sebetulnya. Kalau sekarang tuh membingungkan, yang disebut isolat itu berapa? 90%, 95%, 98% gitu kan ya. Tetapi kalau dari perspektif bahasa ya sederhana sebetulnya. Yang disebut isolat itu adalah senyawa yang diambil dari tanaman tanpa mengubah strukturnya. Artinya kalau strukturnya seperti itu di tanaman, ya diambilnya nanti dapatnya seperti itu, tidak berubah gitu kan ya. Kalau diubah sudah modifikasi molekul, itu sudah masuk ke senyawa sintetik gitu kan ya. Nah itu yang perlu kita luruskan sebetulnya. Isolat itu kalau perspektif bahasa sederhana, senyawa yang diambil dari tanaman. Kan tanaman seperti misalnya manggis, kunyit, itu kan ratusan senyawa nih. Itu. Diambil satu, nah itu yang disebut isolat gitu kan ya. Nah cuma yang diambil satu itu berapa persen itu belum ada ketentuannya. Nah itu yang harus diluruskan sebetulnya. Termasuk fraksi. Fraksi itu kan belum diluruskan sebetulnya. Fraksi itu kan kalau ekstrak kita semua sudah terang benderang ya. Ekstrak itu kalau sesuatu disari atau diekstrak dengan pelarut, larutannya dibawa itu jadi ekstrak cair, dikentalkan jadi ekstrak kental gitu kan ya. Itu semuanya sepakat gitu ya. Mau dengan air, mau dengan etanol atau hidroalkohol atau dengan apapun gitu. Tapi saat bicara fraksi itu masih ambigu sebetulnya. Seandainya ekstrak itu kemudian larutkan di N-heksan gitu kan ya, itu jadi fraksi N-heksan gitu kan ya, disebutnya begitu. Kalau dilarutkan dalam etil asetat itu fraksi etil asetat, jadi bagian dari ekstrak. Nah sekarang begini, seandainya si ekstrak itu dicuci saja dengan air gitu, apakah itu dianggap fraksi atau bukan? Nah itu sebetulnya yang perlu diluruskan, karena
Kadang-kadang kalau sudah dicuci dengan air gitu ya, dihilangkan senyawa polarnya, itu masih tetap dianggap ekstrak gitu. Padahal kalau dari perspektif proses, harusnya itu fraksi gitu. Nah, kalau menurut saya ini juga harus diluruskan. Si fraksi itu harus dikuantifikasi. Jadi jauh lebih bagus si fraksi dan isolat itu ada parameter atau definisi yang berdasarkan kuantitas. Misalnya, yang disebut ekstrak itu sudah terang benderang ya. Iya, Nah, betul. tapi fraksi itu bisa saja begini. Fraksi adalah bagian dari ekstrak misalnya yang mengandung tidak lebih misalnya dari 10 senyawa gitu. Iya. Kan itu lebih bagus gitu Iya, kan ya. betul. Lebih spesifik Lebih gitu ya. spesifik, lebih kuantitatif gitu. Iya, betul. Atau isolat itu yang seperti tadi. Isolat adalah mengandung tidak lebih dari 3 senyawa misalnya. Di mana satu senyawanya konsentrasinya tidak kurang dari 90%. Nah, itu kan lebih terang benderang gitu kan ya. Lebih jelas gitu Lebih ya, jelas Pak. gitu. Nah, itu yang tugas kita sebetulnya memberikan masukan agar definisi ini jelas lah gitu. Ya, baik. Kalau crude itu apa sih, Pak? Nah, itu sama aja. Jadi ini yang perlu ini tugas kita bersama. Crude itu apa sih? Selama ini kan crude itu sebelum jadi sholat gitu ya. Iya, betul, Pak. Seperti tadi misalnya ekstrak, kemudian dicuci dengan air, dicuci dengan enheksan gitu kan ya. Itu akan jadi sesuatu yang ambigu. Itu tuh fraksi atau crude gitu. Iya, betul. Karena belum ada Ada. kuantifikasi terhadap itu. Nah, seandainya itu ada kuantifikasi itu bagus. Bukan kuantifikasi kadar saja, tapi kuantifikasi berapa banyak senyawa. Seperti saya katakan tadi, yang akan dijadikan patokan itu jumlah senyawa atau kadar, gitu kan ya? Kadar senyawa marker gitu. Nah, itu yang perlu diluruskan. Sehingga saat orang ngomong crude itu sah-sah saja, atau orang ngomong itu fraksi sah-sah aja gitu. Saya ngomong isolat juga sah-sah saja. Karena belum ada ini yang jelas gitu. Belum ada penjelasannya Ya, secara gitu. detail gitu Betul, ya, Pak. betul. Kalau keunggulan dari isolat sama zat sintesis itu seperti apa sih, Pak? Kalau kita bicara farmasi itu ya, apa sih keunggulan obat dibanding makanan gitu ya, pangan fungsional? Sebetulnya yang pertama sekali adalah pengetahuan kita tentang apa yang masuk ke dalam tubuh. Ke obat itu memang ketahuan sebetulnya. Pada saat kita minum paracetamol 500 mg gitu kan ya, yang masuk memang paracetamol gitu ya. Tapi saat kita bicara minum atau makan kunyit, yang masuk itu apa saja ya? Berarti semua senyawa kan? Ya, betul, Pak. Nah, keduanya dosis gitu kan ya, dosis. Saat kita bilang paracetamol 500 mg, kita tahu persis dosisnya 500 mg karena ada QC kan? Iya, ya. betul, Di Pak. QC terus diukur kadarnya bahwa memang di tiap tablet dimanapun kapanpun itu sama 500 mg plus minusnya 95-105% gitu kan ya? Iya, betul. Kalau di farmakope. Nah, saat bicara ekstrak itu tidak ada. Saat bicara simplicia itu tidak ada. Di simplicia ini kadar si mangostinnya berapa sih, si serbuk manggis itu? Nah, itu kan nggak ada. Kalaupun ada, kemudian dia dipengaruhi oleh siapa saja gitu kan ya? Kita kan bicara interaksi obat ya kalau di Iya, farmasi ya. betul. Obat A bisa berinteraksi dengan B, dengan C, dipengaruhi D gitu kan ya? Iya, betul. Nah, di ekstrak atau di simplicia itu kan ratusan senyawa. Bagaimana proses interaksinya segala macam kan belum terjelaskan. Nah, sebetulnya kenapa kami di sini di STF itu mengembangkan suatu metode isolasi itu adalah agar saintifikasi senyawa-senyawa bahan alam itu bisa diterima sebetulnya oleh orang, bukan hanya orang Indonesia, tapi oleh para saintis lain, praktisi medis lain, termasuk negara-negara lain. Saat saya ngomong ini mangostin 20 mg, berarti memang mangostin 20 mg kalau isolat. Tapi kalau saya bilang ini ekstrak manggis setara mengandung mangostin 20 mg, oke, betul mangostinnya 20 mg. Tapi kan nanti efeknya sama nggak dengan mangostin 20 mg tunggal yang isolat gitu kan ya? Belum tentu, karena mangostin ini yang ada di ekstrak atau di simplicia dipengaruhi senyawa-senyawa lain. Bisa saja menjadi lebih bagus atau menjadi lebih buruk gitu kan ya? Iya, Nah, betul, Pak.
Bisa jadi ekstrak lebih bagus bisa gitu. Cuma bagus buruknya itu kan kalau dari perspektif sains itu harus terjelaskan. Iya. Betul nggak? Iya, Ya, betul. kita bukan desain itu bukan hanya masalah oh orang ini sembuh gitu. Tetapi bisa menjelaskan oh sembuh karena diberikan apa, mekanisme kerjanya gimana, reseptornya apa gitu kan ya. Iya, Cara betul. kerjanya seperti apa sehingga dia sembuh gitu. Ada penjelasan itu kalau kita bicara isolat sama dengan senyawa sintetik gitu. Tetapi saat bicara ekstrak atau simplisia sembuhnya nggak tahu pakai apa gitu kan ya, Iya, oleh betul. senyawa apa, mungkin dia juga mengkonsumsi obat lain juga gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu diluruskan kenapa isolat itu jauh lebih penting dari sisi saintifik gitu ya dibanding ekstrak ataupun simplisia, karena kita menjelaskan satu senyawa gitu. Kita sakit kemudian kita sembuh pakai isolat itu berarti sembuhnya karena isolat itu gitu kan ya. Bukan pakai senyawa-senyawa lain gitu kan ya. Iya, betul. Kalau ada efek samping berarti efek samping senyawa itu gitu. Jadi lebih menerangkan sisi mekanisme kerja, dosis, segala macam lah. Nah itu keunggulan isolat. Bukan berarti isolat lebih baik dari ekstrak ya. Bukan berarti isolat lebih baik dari simplisia. Tetapi kita sebagai orang intelek, orang saintifik gitu ya, harus bisa menjelaskan kan kenapa sesuatu itu berhasil atau gagal, sesuatu itu sembuh atau tidak sembuh gitu kan ya. Iya, Gitu. betul. Kurang Nah, selanjutnya Pak, cara memperoleh isolat itu apakah rumit atau ada cara sederhananya, Pak? Ya, tugas kita adalah membuat sesuatu itu menjadi sederhana dari kerumitan. Gitu, Iya, seperti betul, itu. Pak. Di perguruan tinggi atau di penelitian-penelitian memang selalu dimulai dengan metode-metode dalam tanda kutip ya high teknologi ataupun alat-alat yang terukur gitu ya. Kalau di mahasiswa semester 5, 6, 7, 8 itu pasti sudah pernah ekstraksi, fraksinasi, isolasi gitu. Dan selalu melibatkan misalnya proses kromatografi kolom gitu kan ya. Iya, betul. Atau ekstraksi cair-cair gitu kan ya. Itu betul, tentu saja betul gitu. Hanya saja pertanyaannya begini, apakah itu bisa diproduksi secara massal? Tidak. Seandainya itu diproduksi secara massal, cukup ekonomis tidak? Gitu kan. Jadi sebetulnya isolat yang diperoleh oleh STFI sekarang itu bukan berarti sesuatu yang baru. Itu sudah diperoleh sama orang-orang juga sebelum jauh-jauh hari sebelum juga mungkin 10-20 tahun yang lalu juga sudah ada, hanya dengan metode yang menggunakan kromatografi kolom segala macam. Nah sayangnya saat kromatografi kolom itu akan digunakan atau dengan yang cara-cara yang lain misalnya HPLC segala macam, itu kan tidak mungkin memproduksi kiloan Iya, betul. atau ton-tonan gitu kan. Iya, Kebayang tidak berapa ton silika gel yang harus kita beli untuk memisahkan gitu kan. iya, Nah, itulah tugas kami di sini adalah menyederhanakan bagaimana agar kita memperoleh isolat itu tanpa harus melalui proses atau alat-alat bahan-bahan semahal itu, gitu kan ya. Nah, tujuannya apa? Agar ekonomis, agar bisa dijual. Bisa saja kita isolasi menggunakan kromatografi kolom, tapi ujung-ujungnya nanti obatnya harganya 100.000 setablet gitu. Kan tidak ekonomis, siapa yang mau beli gitu. Nah, justru kita mengadopsi sebetulnya ilmu-ilmu yang ada, tapi dengan modifikasi. Dengan modifikasi alat-alat yang sederhana, bahan-bahan yang murah, sehingga lebih ekonomis gitu, kurang lebih. Tapi metode-metode, prinsip-prinsipnya tidak ada yang berubah seperti yang kami pelajari dulu di bahan alam gitu kan ya, Iya. di kimia itu sama saja sebetulnya. Hanya kita modifikasi saja agar itu jadi lebih ekonomis gitu. Sebetulnya. Dimodifikasi secara Dimod- sederhana ya, ya, Pak, ya? sederhana dan murah. Dan tugas kita itu kan menyederhanakan sesuatu yang rumit, mengekonomiskan sesuatu yang mahal, Iya, gitu kan. betul, ya, Pak. gitu. Selanjutnya, Pak, apakah kulit manggis ini jika di blender atau dijadikan sebuah jus, kulit manggisnya itu apakah mendapatkan isolat mangustin, Pak? Ya, ini kita sama-sama mau luruskan ya. Sekali lagi bahwa saya secara pribadi tidak anti dengan obat tradisional atau bahan alam. Saya justru mengencourage eksplorasi itu. Saya justru tertarik untuk mengembangkan itu karena keunggulan Indonesia ada di situ.
Hanya saja di beberapa apa ya, praktek yang dilakukan oleh masyarakat itu kurang tepat kalau menurut saya. Begini misalnya ya, kita di jus atau diseduh ya, Iya, betul, Pak. seduh pakai air panas gitu ya, Betul. kemudian disaring gitu kan ya, Iya. disaring, diminum, mau itu kunyit, mau itu kencur, mau itu manggis, kan selalu begitu ya. Iya, betul. Selalu begitu. Nah, kalau Sari yang sudah belajar tuh pasti tahu sebetulnya mangostin, kurkumin atau yang lain-lain itu di tanaman itu adanya di mana sih gitu kan ya? Iya. Itu kan adanya di dalam sel. Selnya kan harus pecah ya, biar itu keluar, betul kan? Makanya diekstrak, bisa dimaserasi, digesti, infundasi, alat soklet, gitu kan ya? Iya. Perkolasi segala macam lah, gitu ya. Diekstraksi. Berapa lama sih ekstraksinya? Apakah 1 menit, 3 menit? Biasanya maserasi 3 harian ya? Iya, betul. 3 hari. Beberapa hari agar senyawanya bisa, selnya pecah, senyawanya keluar. Dan setelah keluar pun ada pertanyaan lagi. Dia larut atau tidak, gitu kan ya? Iya, betul, Pak. Kalau diekstraksinya oleh air, maka senyawa yang ada di cairan di air itu ada senyawa-senyawa yang larut air, gitu kan ya? Kalau yang tidak larut air berarti tidak akan larut. Artinya kalau disaring, maka yang ke bawah kan senyawa-senyawa yang larut air, ya. Nah, mangostin itu tidak larut air. Jadi kalau kita nyeduh serbuk manggis pakai air panas sekalipun gitu ya, air panas dikocek gitu ya, apakah mangostinnya terbawa? Menurut kami sih tidak gitu. Dan kami sudah coba juga, kadarnya sangat kecil-kecil banget lah. Tidak ada mangostinnya gitu. Kalau diseduh begitu tuh dengan air ya. Kecuali diseduhnya dengan alkohol. Tapi kan haram ya, mabok gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah logis orang ingin mendapatkan mangostin dengan cara menyeduh serbuk manggis? Sederhananya tidak logis. Iya. Karena tidak ada di larutan air. Karena tidak larut air. Praktis tidak larut mangostin itu di air itu. Jadi tidak mungkin ada di air. Nah, tapi ada juga yang sembuh. Ya bisa saja, mungkin nyaringnya gitu ya. Tidak pakai saringan seperti kita saringan yang ini ya, saringan. Biasa. Jadi serbuknya ikut ke bawah gitu ya. Oh iya. Kan di serbuknya masih ada mangostin ya. Ikut kemakan gitu kan ya, bukan hanya diminum tapi kemakan gitu ya. Ada efeknya, ada. Keduanya begini, kan bukan hanya mangostin yang ada di manggis itu. Ada juga antosianin. Dan antosianin larut air. Jadi pada saat nyeduh sebetulnya yang paling banyak ke bawah itu antosianin. Antosianin, vitamin C, segala macam gitu ya. Yang larut-larut air lah. Air. Tapi jangan begini maksud saya. Oh, ini serbuk manggis, silahkan seduh dengan air. Nanti mangostinnya bagus buat kesehatan. Lah mangostinnya kan ke bawah, ya. Iya, betul. Yang ke bawahnya antosianin, gitu kan ya. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Tujuannya nyeduh itu ingin dapat antosianin atau ingin dapat mangostin, gitu kan ya. Kalau ingin dapat antosianin pas, gitu kan ya. Kalau ingin dapat vitamin C-nya pas. Kalau ingin dapat mangostinnya tidak pas, gitu kan ya, gitu. Kurang lebih begitulah. Selama ini Pak, isolat yang dilakukan oleh STFI itu persentasenya berapa persen Pak yang dihasilkannya? Tinggi atau seperti apa Pak? Kalau dibandingkan dengan cara yang dilakukan di laboratorium ya, di kampus misalnya dengan kromatografi kolom, rendemennya rendah. Artinya kalau dari kulit manggis itu misalnya harusnya dapat 3%, kita paling dapat 1%. Tetapi murah. Iya. Nah, kan ada dua hal berbeda ya. Iya, betul Pak. Kita bisa dapat sesuatu itu randemennya tinggi, tetapi biayanya mahal, gitu kan ya? Atau kita dapat randemennya sedikit, tapi murah, gitu. Nah, itu kan tinggal hitung-hitungan saja. Nanti mana isi yang lebih ekonomis? Nah, menurut kami yang lebih ekonomis dengan walaupun dapat randemen relatif rendah, tidak rendah-rendah banget sebetulnya, hanya lebih rendah dari yang biasa dilakukan di lab, tetapi jauh lebih ekonomis. Jadi lebih ekonomis Lebih dan ekonomis. bisa dimanfaatkan sama masyarakat juga Betul, ya Pak ya. betul. Prospek kedepannya tentang pemanfaatan isolat baik mangostin atau dari senyawa yang lain itu di Indonesia seperti apa Pak? Ya, saya sih punya mimpi gitu ya. STFI itu punya mimpi begini.
bahwa kita ke depannya itu bisa mengisolasi banyak senyawa dari satu tanaman. Misalnya, saat ini kita baru bisa mengisolasi alpha mangostin dengan gamma mangostin. Padahal kan untuk golongan santon aja ada alpha mangostin, gamma mangostin, beta mangostin, garsinon, gartanin gitu ya, dan sebagainya. Belum lagi antosianin. Terbayang tidak kalau seandainya kulit manggis itu kita isolasi dan kita bisa isolasi semua ya. Tidak ada yang hilang atau 50% senyawanya ke bawah. Kita punya 12 senyawa bahan alam yang diisolasi dari hanya satu kulit manggis saja. Nah, harapan kedepannya justru kita bisa punya metode yang simultan, satu kali proses isolasi semuanya terisolasi. Pada tahap ini alpha mangostinnya ke bawah. Di proses selanjutnya kita dapat gamma mangostin, proses selanjutnya kita dapat garsinon. Sehingga dalam satu runutan proses kita bisa dapat 6 sampai 8 senyawa. Terbayang tidak untuk satu senyawa saja? Misalnya kita ingin menggantikan atau mendampingi obat-obat sintetik itu dengan obat-obat isolat bahan alam. Sekarang kita misalnya punya senyawa antivirus asiklovir ya. Sintetik itu ada ya kan, asiklovir. Nanti kita punya alpha mangostin sama-sama antivirus. Jadi masyarakat kan tinggal pilih atau punya pilihan. Ini mau pakai senyawa sintetik atau pakai isolat, tapi dua-duanya sudah senyawa murni loh. Gitu kan ya? Dua-duanya sudah jadi senyawa bagus-bagus, sudah jadi obat generik. Nah, nanti ada obat generik mangostin 10 mg gitu. Obat alpha mangostin 50 mg, 100 mg gitu. Nanti ada obat gamma mangostin 20 mg. Ada obat garsinon 50 mg. Itu terbayang tidak? Hanya dari manggis saja kita bisa punya puluhan obat sintetik yang sama-sama akan jalan dengan obat sintetik. Gitu kan ya? Iya. Lambat laun harapannya ini bisa menggantikan obat sintetik, gitu kan ya? Nah, harapan kedepannya sebetulnya seperti itu. Nah, kita udah mulai di mangostin dengan di kurkumin sebetulnya. Kurkumin, kalau di mangostin kita sudah punya dalam satu proses itu kita sudah punya antosianin, sudah punya alpha mangostin, gamma mangostin, itu kan ya, baru 3. Hanya saja yang kita eksplor sekarang alpha mangostin. Karena itu kandungan terbesarnya. Tapi kita punya gamma mangostin ada, kita punya antosianin ada, tapi belum dieksplor gitu kan ya. Kemudian di kunyit juga sama. Di kunyit kita dalam satu proses itu bisa dapat kurkumin, bisa dapat juga Arthur meron gitu kan ya. Nah, harapannya ini semakin banyak gitu. Kalau seandainya dalam satu runutan proses itu untuk satu bahan tanaman bisa dapat 8 sampai 10 senyawa, kita ada ribuan tanaman. Terbayang tidak sebetulnya potensi yang kita miliki untuk bisa bersaing dengan obat sintetik. Tetapi PR besarnya yang itu tadi, bagaimana mengembangkan metode isolasi yang murah gitu. Itu sebetulnya. Jadi sangat besar ya Pak potensinya. Sangat besar potensinya. Terakhir Pak, ada closing statement nggak Pak yang akan disampaikan kepada masyarakat, teman-teman semuanya ya? Menurut saya begini, bahwa Indonesia ini punya potensi untuk menggali dan mengeksplorasi bahan alam, terutama bahan alam yang spesifik, yang punya tingkat competitiveness yang tinggi, seperti saya katakan tadi, yang hanya tumbuh di Indonesia gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, itu bisa dieksplorasi karena itu yang menurut kami paling strategik untuk kemandirian bahan baku farmasi. Bahan baku obat di Indonesia paling strategik adalah mengembangkan metode-metode isolasi sehingga mendapatkan isolat-isolat bahan alam sehingga bisa bersaing dengan obat sintetik. Kalaupun kita akan mengembangkan industri sintetik, bahan baku sintetik, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan lupakan bahwa potensi sebenarnya bukan di sintetik kita itu, tapi di bahan alam sebetulnya itu. Karena kalau di sintetik kita tahu bahwa itu butuh prekursor, butuh senyawa intermediate, butuh reagen-reagen, dan itu semuanya tetap aja impor. Nah, sementara kalau di bahan alam
tanamannya ada di kita, pelarutnya juga sudah diproduksi oleh kita. Metodenya tidak menggunakan alat-alat yang sulit, bisa kita produksi. Jadi 100% Indonesia. Maksud saya, yuk kita galakkan, kita bersama-sama dari berbagai sisi, para saintis, para peneliti, itu meneliti mengembangkan produk-produk bahan alam, kemudian para regulator, pemerintah membuat satu instrumen, undang-undang segala macam yang memfasilitasi ini, nomenklatur ini. Di sisi lain, pemerintah yang lain memberikan dana riset untuk pengembangan ini, lebih diutamakan ke sini. Ya harapannya sih sebetulnya Indonesia suatu saat nanti bisa menjadi kiblat dunia untuk senyawa isolat bahan alam, kurang lebih. Wah, sangat keren ya Pak harapan Bapak untuk Indonesia, terutama tentang pengembangan isolat ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah Sama-sama. bersedia untuk mengisi acara di podcast Tren STFI.